coba tempelkan. Nah, nah ini namanya, ini statusnya adalah invalid. Nah, karena kartu ini belum terdaftar ya teman-teman. Nah, halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara instalasi absensi. Nah, untuk panduannya teman-teman bisa ekstrak saja, ekstrak file yang telah dikirimkan oleh admin, pilih ekstrak here atau ekstrak file. Nah, teman-teman bebas nih mau milih yang mana. Nah, setelah itu teman-teman pilih atau buka folder yang sudah diekstrak tadi. Contohnya di sini adalah absensi RFID. Nah, jadi kalian akan mendapatkan panduan program DON 1.2, lalu library, SQL database, lalu dokumentasi program website. Nah, jadi yang paling penting di sini langsung saja buka panduan untuk instalasinya. Nah, di sini saya sudah sertakan panduan instalasinya, tetapi agar teman-teman bisa lebih memahami, saya akan menjelaskannya dalam bentuk video. Nah, langkah yang pertama sebenarnya sangat simpel, yaitu dengan melakukan start exam. Nah, start examnya ini, ya teman-teman pilih exam control panel. Nah, teman-teman tinggal start saja, yaitu apache dan MySQL. Nah, apabila dua-duanya sudah berhasil install atau running atau sudah jalan, nah ini di minimize ya teman-teman, jangan di close tapi di minimize. Nah, lalu langkah kedua ini merupakan cek IP komputer server. Nah, caranya gimana? Caranya buka di search atau pencarian, ketikkan cmd atau command prompt. Nah, lalu nanti sudah akan muncul seperti ini. Ini tinggal di open saja. Nah, untuk perintahnya yaitu IP config gitu teman-teman. Nah, di sini terlihat IP yang saya dapatkan yaitu 192.168.0.101. Nah, IP ini berbeda-beda ya, di laptop setiap laptop itu berbeda-beda. Maka dari itu saya sarankan hal ini merupakan paling basic dan harus dilakukan sebelum melakukan step-step yang ada di bawahnya. Jadi ini merupakan langkah yang sangat krusial dan sangat penting. Karena bisa jadi ketika kalian menyambungkan ke internet atau ke wifi yang berbeda, IP ini juga akan ikut berpindah atau mengalami perubahan. Nah, langsung saja, ini jangan sampai lupa. Nah, karena saya sudah ingat, jadi kita lanjut saja ke langkah ketiga atau step ketiga. Nah, jadi untuk step yang ketiga merupakan manajemen file yang telah admin kirimkan. Nah, tadi sudah saya lakukan terkait extra file. Nah, lalu isinya ada di sini. Nah, untuk isinya sendiri, folder library itu berisi library yang harus diinstal melalui software Arduino IDE. Nah, selanjutnya itu ada folder program. Nah, ini merupakan program .nsu SCP-8266 yang harus di-upload. Lalu ada folder SQL database. Nah, ini yang ini ya. Ini merupakan backend yang harus diimpor ke localhost. Nah, nanti saya akan beritahu caranya juga. Jadi teman-teman jangan skip dan jangan khawatir dan jangan pusing dulu ya teman-teman. Oke, lalu untuk dokumentasi ini berfungsi atau berisi mengenai alur atau flowchart program yang dapat juga skematiknya juga seperti itu. Nah, ini terdapat skematik juga yang dimana ini akan membantu teman-teman dalam melakukan perakitan seperti itu. Nah, lalu akan ada folder website. Nah, ini merupakan program interface yang menampilkan websitenya atau main programnya teman-teman, program utamanya. Nah, lalu keempat, ini merupakan langkah setup database. Nah, teman-teman tinggal buka nih http localhost nih admin. Nah, ini di allow aja, allow seperti ini. Dia akan membuka localhost php admin. Nah, diikuti langkahnya juga ya teman-teman. Nah, ini langkahnya untuk membuat data baru, yaitu absensi, lalu pencet buat. Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Nah, ini sampai sini nanti akan saya jelaskan cara lengkap dalam bentuk video. Nah, oke, ini mungkin sudah terbuka. Nah, jadi teman-teman klik yang baru ini ya. Ini klik yang baru. Lalu teman-teman buat namanya itu absensi. Lalu teman-teman tinggal klik buat seperti ini. Nah, ini karena saya sudah ada ya teman-teman. Nah, ini sudah ada saya. Nah, nanti kalau teman-teman berhasil nanti akan ada muncul di sini absensi seperti ini. Ini karena saya sudah ada. Nah, lalu teman-teman masuk di bagian import. Nah, di bagian import ini teman-teman tinggal klik yang di masukkan file yang sini, di sini. Nah, teman-teman tinggal buka saja tadi ini paket absensinya ini. Nah, ini di bagian yang SQL database. Nah, di bagian sini ini tinggal dibuka atau ini dimasukkan, ini di open. Nah, seperti itu. Nah, lalu teman-teman tinggal scroll ke bawah lalu ke import, klik saja. Nah, ini kenapa gagal? Karena ini saya sudah ada. Nah, ini pokoknya jangan, ini dihidupkan aja teman-teman. Ini already exist. Nah, ini karena saya sudah membuatnya teman-teman. Jadi kalau berhasil nanti ada muncul 3 tabel, yaitu tabel data absen, invalid, dan keadaan. Pokoknya nanti kalau udah berhasil seperti ini. Ini sudah saya tuliskan juga di sini. Nah, dimana nanti kalau sudah berhasil nanti seperti ini. Lalu step yang kelima yaitu setup website. Nah, untuk setup website-nya sendiri itu kita pindahkan untuk bagian program website ini. Kita masuk di folder program website. Nah, lalu kita copy, kita Ctrl T atau copy ini ya, kita copy. Lalu kita masukkan ke dalam exam. Terus htdocs mana ini? Htdocs. Ini. Lalu kita paste di sini. Nah, tapi karena saya sudah melakukan paste, nah jadi kita tinggal menjalankan saja nih. Pokoknya udah di paste. Nah, step yang berikutnya, nah kita buka website menggunakan IP komputer. Nah, IP yang saya dapatkan kan tadi ini ya, 101 ya, 192.168.0.101. Nah, ini ditulis saja nih di website. Nah, atau enggak ini di seperti ini.
Nah, nanti kita klik saja di website. Nah, ini berbeda-beda ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman di sini 1.9 atau berapa ini beda-beda. Ini jangan samakan sama dengan yang ini. Jadi teman-teman tinggal ketik saja perintahnya sama 9.8.0.11. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dashboard teman-teman. Nah, dashboardnya ini tuh yang diubah. Nah, ini kan dashboard. Ini diubah menjadi absensi. Ini kan, ini jadi absensi. Ini jadi absensi. Sesuai nama folder yang ada di sini. Ini kan namanya absensi. Nah, tinggal enter. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini tandanya webnya udah berhasil. Nah, ini yang invalid kita coba hapus semua tabelnya ya. Data-datanya yang masuk. Ini udah 0. Udah nggak ada tabel, nggak ada data-data yang masuk. Kita coba masuk panduan lagi. Nah, ini udah berhasil. Nah, langkah selanjutnya itu step ke-6. Setup alat dan program hardware. Nah, untuk teman-teman bisa dipastikan untuk bagian folder dokumentasi. Nah, dokumentasinya ada di sini, dokumentasi. Ini sudah ada skematiknya, teman-teman. Nah, ini skematiknya udah ada. Ini teman-teman nggak pahami sendiri. Nah, lalu apabila teman-teman berminat untuk membeli alat yang sudah kami buatkan, nanti silahkan hubungi admin di nomor ini ya. Nah, jadi teman-teman bagi yang berminat, nanti saya kasih skematiknya juga seperti ini sama kok. Jadi biar teman-teman nggak lama lagi dan tentunya juga lebih rapi. Nah, lalu teman-teman buka programnya nih, program hardware. Nah, ini di folder program down. Nah, seperti ini. Ini kita kembali di sini, kita klik di program down. Nah, klik di sini. Ini klik, masuknya nanti di bagian Arduino IDE. Nah, kita tunggu saja teman-teman, kita sabar, kita harus bersabar karena kesabaran itu di sang Tuhan. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, ketika programnya sudah berhasil terbuka, teman-teman harus perhatikan yang di bagian ini, di baris 16 sampai 18. Nah, ini sudah saya tuliskan juga untuk baris 16 sampai 18 ini gunanya untuk apa. Nah, oke, jadi nanti saya akan jelaskan kembali. Jadi untuk program 16 sampai 18 ini, itu program yang 16 ini diisikan SSID WiFi yang kita sambungkan. Jadi antara alat dan komputer itu harus terhubung ke satu jaringan yang sama atau ke WiFi yang sama. Jadi alatnya ini nanti akan disambungkan WiFi ini. Tentunya laptopnya juga akan disambungkan ke WiFi yang ini SSID-nya. Lalu passwordnya nanti dimasukin, entah passwordnya itu admin atau 123 atau apapun itu harus dimasukkan di dalam sini. Nah, ini 192.168 ini apa? Nah, ini tadi merupakan IP-nya di sini. Nah, maka dari itu saya kan tadi sempat bilang ya kalau alamat IP ini sangatlah krusial dan harus diketahui gitu sebelum menjalankan step-step selanjutnya karena ini fungsinya banyak sekali, teman-teman. Nah, setelah diketahui, nah teman-teman tinggal hidupkan alatnya. Nah, alatnya sudah ada di samping kanan saya ini. Nah, untuk alatnya sendiri ini tinggal dimasukkan terkait kabel datanya ini, dihubungkan ke modulnya, lalu ini ditancapkan di laptop ya. Tancapkan di laptop. Nah, tancapkan di laptop. Nah, lalu ini tinggal di-upload saja, teman-teman. Nah, ini tinggal di-upload saja ini, di-upload. Nah, ini ketika teman-teman gagal mengupload, nah dipastikan library yang ada di sini itu diinstal semua. Nah, library-nya yang mana, Mas? Nah, teman-teman tinggal buka lagi foldernya. Terus di bagian library ini sudah ada library yang harus diinstal. Library MFRC 522, ada Fluid, 1306, GFX, Arduino JSON, lalu ada Arduino Liquid Crystal ini buat LCD ya, teman-teman. Nah, jadi untuk tutorialnya teman-teman bisa lihat di panduannya juga ini. Nih. Di mana ya ini? Ini di sini. Nah, ini sudah saya ini kan di langkah D ini download suruh library. Nah, kalau tidak di download nanti akan mengakibatkan kegagalan saat compiler dan upload program itu. Nah, nanti untuk contoh upload programnya yang sudah berhasil nanti seperti ini udah sampai 100%. Nah, ini juga udah down ya, ini udah down, udah 100% juga. Nah, tandanya di sini. Teman-teman bisa dilihat di serial monitor yang ada di pojok kanan atas. Pojok kanan atas di sini. Nah, ini sambil diamati nanti antara data yang di sini dan juga yang tampil di LCD nanti akan sama, teman. Nah, ini kan kita coba refresh ya, ini kan masih kosong ya. Nah, saya akan ambil kartu yang belum terdaftar. Ini merupakan kartu yang belum terdaftar. Nah, ini akan saya coba tempelkan ke alatnya. Sambil kita lihat untuk respon dari ininya ya, dari Arduino-nya. Kita coba tempelkan. Nah, ini namanya, ini statusnya adalah invalid. Nah, karena kartu ini belum terdaftar ya, teman-teman. Nah, kita coba daftarkan di sini, kita refresh dulu. Nah, ini udah masuk untuk jamnya sesuai dengan jam yang ada di komputer saya. Ini coba kita daftarkan untuk bagian action atau kita hapus juga bisa. Kita daftarkan misalkan namanya ini, nomor HP-nya ini, terus ini di spasi di asal saja belum apa kita tambahkan. Oke, kita berhasil. Nah, lalu kita coba cek lagi ya. Nah, ini sudah berhasil masuk nih, udah ada namanya ya, teman-teman. Jadi cukup seperti itu. Ini statusnya in, kita coba tap sekali lagi, nanti statusnya out. Nah, ini statusnya akan out. Nah, ini masuk, ini keluar. Seperti itu, teman-teman. Jadi langkahnya sangat simpel seperti ini agar program yang teman-teman jalankan itu semoga dapat berhasil. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana nih cara library-nya kok nggak bisa diinstal atau tutorial cara instalasi library. Teman-teman tinggal masuk di tools ya di sini atau di sketch. Nah, ini bagian sketch ini ada menu include library. Nah, teman-teman tinggal klik saja di manage library. Teman-teman tinggal manage library. Nah, ini merupakan proses yang agak lumayan lama. Nah, lalu nanti kalau nggak nanti kayak seperti ini ya, contohnya di Liquid Crystal ini, kalau nggak teman-teman bisa ekstrak saja, ekstrak file kayak gini. Nah,
Ini teman-teman tinggal masuk. Nah, ini kan masuk tapi ada folder lagi. Nah, folder yang ada di dalam sini itu di copy teman-teman. Di copy, lalu dipaste di bagian dokumen, lalu masuk di bagian mana namanya Arduino. Nah, library. Nah, ini bisa dipaste di sini. Saya dipaste. Nah, seperti itu. Seperti itu. Tapi karena saya udah ada, tapi nggak perlu ya. Jadi caranya cukup simple. Nah, tetapi library dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Nanti di bagian library manager diketikkan saja MFRC 522. Nah, nanti untuk versinya disamakan ya, ini 1.4.7 seperti itu. Nah, terus yang ini juga bisa diketikkan, ada fluidnya, disamain aja. Nah, ini yang paling krusial nih, JSON. Nanti untuk versinya juga disamain 6.20.0 seperti itu. Nah, ini tinggal diketik saja nanti. Ini saya hapus dulu. Nah, ini tinggal diketik misalkan Arduino JSON seperti itu ya. Nah, ini nanti untuk versinya juga harus disamakan. Nah, ini nih 02.0. Nah, ini Arduino JSON. Maaf, yang ini teman-teman. Ini ya, ini yang Benoit JSON. Nah, ini harus sama teman, harus sesuai. Nah, ini Arduino JSON. Ini kan Arduino JSON-nya Benoit JSON 620. Nah, kita juga harus yang 620 seperti itu. Disamakan aja teman-teman. Ini bisa diupdate tapi disamakan aja. Ini bisa dipilih versinya ada di sini. Oke, cukup sekian tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan tentunya supaya lebih mudah teman-teman dalam melakukan instalasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.